tak mana. Sejak awal. Ya Allah. Ya, mari kita mulai ya. Ya. Udah tadi. Ya, Tuhan menolong. Haleluya, salam. Ada bapak-bapaknya ya? Oh ada, berarti bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Punya Tuhan yang luar biasa, amin. Bapak ibu nginep ya di sini ya? Tak kerasan ya di Batu di sini. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya kita akan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan sudah menderita untuk kita dan Dia dibangkitkan untuk menebus setiap dosa dan kesalahan. Kita akan ambil waktu hikmat untuk kita benar-benar memuliakan nama Tuhan, karena hanya Tuhan Allah yang layak untuk kita muliakan dan kita puji, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami sampai detik ini. Kami ada di semua karena penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, karena pengorbanan di kayu salib sampai saat ini Tuhan kami hidup. Ini semua karena hati-hati Bapa. Sebentar kami akan beribadah, berkati ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Kau ada dan menyertai setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Dan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terlalu besar pengorbanan dalam hidup kami. Aku dapat pergi, engkau
Yesus Kristus kepada kami umat yang berdosa. Dan 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus merasakan akan penderitaan di kayu salib untuk dosa-dosa kami. Hari ini kami boleh memperingati dan merayakan Jumat Agung dan Paskah, dan biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami lihat di tempat ini kemudian tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan pulang dari tempat ini hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami semakin serupa dengan karakter Kristus. Diberkatilah ibadah pada pagi ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman, ambil alih Tuhan apa yang boleh kami dengar. Urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus tolong kami supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, kami lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Tuhan. Sehat semua ya. Amin. Sehat badannya, sehat dompetnya. Amin. Ya dong, gitu ya, biar seimbang. Terima kasih Bu Gembala, Bu Pendeta Melva yang sudah memberikan kami kesempatan untuk sharing. Dan tidak terasa kita sudah waktunya memperingati atau merayakan Paskah ya. Belum lama begitu kira-kira. Yang akan kita dengar pada hari ini adalah diubahnya menjadi yang baru. Kita tahu saudara bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah ya. Tapi ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, manusia yang sempurna yang segambar dengan Allah kemudian rusak. Gambarnya itu rusak saudara-saudara. Nah kalau kita menciptakan sesuatu yang kita harapkan sesuatu itu kemudian bermanfaat, berguna, tentu ketika apa yang kita ciptakan kemudian rusak, kita pasti akan bagaimana caranya menciptakan juga mengembalikan apa yang kita ciptakan kembali kepada apa yang menjadi harapan kita. Demikian juga Tuhan saudara-saudara. Menciptakan manusia bukan tidak punya tujuan dan tidak punya maksud. Tuhan menciptakan manusia dengan supaya manusia mengalami sukacita, damai dan sejahtera. Ya. Nah, yang pertama saudara bahwa kita sebagai orang percaya kehidupan yang sebenarnya adalah setelah mati. Ya kan? Di dunia sementara. Maka kita hanya punya waktu. Ya. Kita tidak punya apa-apa. Ya semua milik Tuhan. Begitu waktu kita habis, semua kita tinggalkan. Selesai hidup kita, saudara. Maka jangan manfaatkan waktu dengan sia-sia, tapi manfaatkan waktu dengan sungguh-sungguh. Ya, kita hanya punya waktu, makanya waktu ke depan, ya. Kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan, ya. Dan tentu semua pasti akan mati, saudara. Nah, lalu yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, identitas orang percaya yang pertama adalah kita semuanya warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah. Maka kalau kita nanti mati kembali ke asal kita, kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Yang kedua, kita ini adalah anak raja di atas segala raja. Maka kalau anak raja di keraton di beberapa negara itu punya aturan. Ya, hidupnya diatur, ngomongnya diatur, sikapnya diatur. Apalagi kita anak raja di atas segala raja, semuanya ada aturannya, yaitu firman Tuhan, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi tugas gereja, tugas kita semuanya adalah apa? Yang pertama melayani Tuhan. Katakan melayani Tuhan. Gereja melayani Tuhan. Kita sebagai jemaat juga melayani Tuhan. Seperti Yesus datang ke dunia bukan dilayani tapi melayani. Yang kedua tugas kita mempersiapkan kematian. Katakan mempersiapkan kematian. Jangan takut-takut besar kematian. Ya tahu semua pasti akan. Termasuk gereja ini kan menghantarkan jemaatnya untuk mati loh nanti satu persatu, betul kan? Betul Bu ya. Tapi bagaimana setelah mati nanti ya? Semuanya mati, kita ketemu di surga. Itu yang harus kita kerjakan, saudara. Oleh karena itu, Tuhan mengendaki kita menjadi manusia yang baru. Ya, hanya manusia yang baru seperti Yesus, seperti Paulus yang akan berkenan masuk dalam kerajaan surga, saudara-saudara. Ya, kita belajar apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus. Yang kedua, 2 Korintus pasal 5 ayat 17, saudara-saudara. Ya. Dikatakan demikian dari surat Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu
sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Siapa yang tidak ingin memiliki atau memiliki karakter manusia baru? Semuanya ingin. Baca tentang Paulus ini, saudara-saudara. Paulus ini adalah orang yang pemberontak. Dia menganiaya orang Kristen, ya. Dia membunuh orang yang percaya pada Yesus. Tapi kemudian, ya, Paulus dipakai Tuhan untuk menjadi rasul yang terbesar. Bahkan 3/4 dari perjanjian baru ditulis oleh Paulus, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, Yesus Kristus adalah contoh manusia surga. Kita mau hidup, kemudian kita nanti rindu kalau mati masuk surga, maka hiduplah seperti Tuhan Yesus Kristus. Seperti Paulus mengatakan kepada murid-muridnya, teladani aku seperti aku meneladani Kristus, saudara. Jadi Kristus adalah contoh manusia surga. Dan saya yakin dan percaya sekarang ini Paulus bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Satu kali nanti kita juga akan bertemu dengan mereka, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi manusia baru ini adalah manusia kesukaan Tuhan. Artinya gambar yang rusak balik gambar yang sempurna. Itulah proses dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Gitu. 3 hal Bapak Ibu yang menghalangi kita sulit untuk menjadi manusia baru. Yang pertama, merasa paling benar, saudara. Ya, seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Merasa orang paling benar itu adalah orang yang suka menghakimi orang lain. Merasa paling benar itu adalah takut mengakui, ya, kesalahan dan kekurangan serta dosa kita. Saya hari-hari sudah mengajar kepada banyak orang tentang tokoh Yudas Iskariot, saudara-saudara. Yudas Iskariot mengapa menjual Yesus dan berkhianat kepada Yesus? Ternyata setelah saya renungkan, Yudas Iskariot mengalami yang namanya gangguan mental. Ketika kemudian tidak segera diselesaikan gangguan mental Yudas, maka kemudian Yudas terganggu jiwanya, dan orang yang terganggu jiwanya adalah orang yang akhirnya bunuh diri. Ya, terganggu mentalnya. Kalau nggak segera disembuhkan, terganggu jiwa. Cirinya apa, saudara-saudara? Rumah sakit jiwa, ketemu mereka pasien. Kalau kita tanya kepada mereka, Bapak sakit jiwa ya? Kira-kira jawabannya apa? Enggak. Betul kan? Betul kan? Kalau ada pasien rumah sakit jiwa terus, iya Pak, saya sebenarnya terganggu jiwa saya dan saya sekarang mau sembuh. Dia sembuh enggak? Sembuh. Makanya banyak orang Kristen yang ketika tidak berani mengaku kelemahan dan kekurangannya, dia sedang sakit jiwa. Katakan amin. Amin. Itu orang yang merasa paling benar. Betul ya? Iya. Nah, lalu yang kedua, penghalangnya adalah merasa paling memiliki. Ya kan? Yudas berpikir ketika dia ikut Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, Raja di atas segala raja. Pikirnya dia hidupnya makmur, pikirnya dia hidupnya berlimpah-limpah. Maka Yudas mengukur Tuhan dengan uang. Yudas mengukur Tuhan dengan harta benda. Akhirnya kecewa dan menjual Yesus. Jangan ukur Tuhan dengan uang, saudara-saudara. Jangan ke gereja mencari berkat. Di luar sana banyak orang memiliki uangnya banyak, gak percaya Yesus. Apakah itu berkat? Tidak. Berkat bicara dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu membuat kita menderita, tapi kalau itu membuat kita berubah lebih baik, menjadi serupa dengan karakter Kristus, itulah berkat yang sesungguhnya. Katakan amin. Mungkin itu kita sakit, mungkin kita kekurangan, kita kesulitan, tapi kemudian mengubah kita hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itu berkat yang sesungguhnya, saudara-saudara. Makanya jangan pernah merasa paling memiliki. Semua milik Tuhan. Yang ketiga, penghalangnya adalah merasa paling penting. Ya, pengen dihargai, pengen dihormati. Kalau datang dalam persekutuan, kalau dapat tugas saja sulit mendengar. Itu penghalang mengapa kita susah menjadi manusia yang baru. Mari kita belajar dari Paulus, saudara-saudara. Mengapa Paulus kemudian dia dipakai Tuhan luar biasa. Ya, yang pertama, dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 6, ya. Mengapa Paulus kemudian dipakai Tuhan? Padahal sebelumnya Paulus adalah orang yang memberontak kepada Tuhan. Dia menganiaya jemaat Tuhan. Kisah Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 6 dikatakan apa? Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus,
Mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Lalu kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saudara, banyak orang Kristen ingin hidup dalam zona aman dan nyaman. Dikira ikut Yesus itu nggak ada masalah, nggak pernah sakit, ya kan? Nggak pernah difitnah, nggak dirasani, nggak dielek-elek, enggak. Ya. Orang yang ikut Yesus harus siap menderita untuk Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Karena konsep keselamatan itu adalah penderitaan, kematian, kebangkitan, baru keselamatan. Tidak ada keselamatan tanpa kebangkitan, tanpa kematian. Tidak ada kematian tanpa penderitaan. Yang paling penting saudara, kita tidak boleh kehilangan sukacita. Katakan amin. Kita boleh sakit, kita boleh kehilangan uang, kita boleh dicaci maki, tapi jangan kehilangan sukacita. Itulah ciri manusia yang baru. Yang pertama, Paulus berjumpa dengan Tuhan. Enak gak saudara berjumpa dengan Tuhan? Paulus harus dibutakan matanya. Makanya saya seringkali mengatakan, ketika manusia susah dinasihati oleh sesama manusia, maka Tuhan akan menasihati kita. Kira-kira pengen mana Bapak Ibu? Dinasihati Tuhan atau dinasihati manusia? Dinasihati manusia. Nah, maka jangan pernah sakit hati, jangan tersinggung. Kalau dinasihati oleh Bu Gembala, dinasihati oleh orang tua, kalau dinasihati oleh Tuhan, resikonya besar, saudara. Ya, seperti Ayub, seperti siapa? Paulus, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan, maka saat itulah titik awal Paulus diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, dipersiapkan Tuhan. Maka jangan pernah kita lalu ikut Tuhan kok malah tambah susah, ikut Tuhan kok sakit-sakitan gitu ya. Ada yang sakit pinggang hari ini? Ya, bersyukur berarti masih punya pinggang. Kalau ada yang sakit gigi bersyukur berarti masih punya gigi. Merah anak ya Pak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Yesus sendiri menjumpai Paulus lewat tapak mata yang masih butakan. Kadang-kadang kita itu diizinkan Tuhan mengalami satu penderitaan, kesusahan, karena sesungguhnya kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Orang yang menikmati sukacita damai sejahtera harus melewati penderitaan, saudara. Tanpa penderitaan kita tidak bisa menikmati sukacita. Katakan amin. Tidak bisa merasakan, nggak ada masalah kan begitu kan? Karena anugerah Tuhan, tidak bisa merasakan kemurahan Tuhan, maka seringkali Tuhan izinkan terjadi kita mengalami kesulitan, penderitaan supaya kita berjumpa dengan Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang pertama tadi apa? Paulus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Yang kedua, Paulus berdamai dengan diri sendiri, saudara. Ya, berdamai dengan diri sendiri. Ada 3 orang yang berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama, dia sudah selesai dengan masa lalu. Katakan selesai masa lalu. Dia sudah beres dengan masa lalu, saudara. Ya, tidak pernah mengungkit masa lalu. Rumah tangga tidak boleh, dulu waktu pacaran kamu pinjam uang belum kembali, ayo sekarang kembalikan. Padahal sudah nikah 30 tahun, saudara. Itu tidak demikian. Selalu mengungkit masa lalu, selalu mengorek masa lalu. Bahkan aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Melupakan. Kita harus melupakan masa lalu. Dengan cara apa? Melepaskan. Ya. Orang yang berdamai dengan diri sendiri adalah yang pertama, dia sudah beres dengan masa lalu. Tidak lagi mengungkit masa lalu, tidak lagi mengusik masa lalu. Dan orang yang sudah selesai masa lalu, yang kedua, tidak takut masa depan. Karena
Orang yang takut masa depan berarti dia belum selesai dengan masa lalu. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan demikian. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Yang kedua, orang yang berdamai dengan diri sendiri, dia tidak takut masa depan. Karena apa? Karena Yesus memelihara hidup kita. Tapi orang yang takut masa depan berarti dia belum selesai masa lalu. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 12, orang yang berdamai dengan diri sendiri. Yang ketiga adalah dikatakan demikian, ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Orang yang berdamai dengan diri sendiri. Yang ketiga, dia bisa menikmati masa kini. Katakan amin. Katakan amin. Percuma kita beribadah, kita doa puasa kalau kita takut masa depan, kalau kita tidak bisa menikmati hari ini. Maka satu hal yang Paulus ajarkan kepada kita lewat jemaat di Filipi, cukup, saudara-saudara. Katakan cukup. Pas. Hidup ini seperti sepatu, Bapak Ibu ya. Kalau sesat kita menderita ya. Tapi kalau longgar kita agak nyaman, petaka. Tapi kalau pas ya kan agak nyaman saudara. Nah, yang ketiga, orang yang berdamai dengan diri sendiri adalah dia pasti bisa menikmati masa kini. Dikatakan apa? Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Caranya bagaimana? Jangan membandingkan milik kita dengan milik orang lain. Katakan amin. Jangan membandingkan istri kita dengan istri orang. Jangan membandingkan suami kita dengan suami orang. Lupa bojone. Dulu dewi itu lupa. Waduh, ada duit nyok sampai kemana? Berarti orang yang tidak pernah cukup, dia selalu membandingkan apa yang Tuhan percayakan kepada apa yang Tuhan percayakan. Janganlah, kita itu punya bagian masing-masing. Katakan amin. Kita punya berkat masing-masing, maka jangan pernah membandingkan milik kita dengan milik orang lain. Orang yang cukup itu senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain senang. Tapi orang yang tidak merasa cukup, susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Di sini nggak ada, amin. Nggak ada yang ada. Di sini nggak ada. Di situ saya tidak takut. Paulus mencukupkan apa yang ada. Ingat, satu ketika kita hanya nunggu waktu dipanggil Tuhan. Dan kematian tidak harus tua, kematian tidak harus sakit, saudara-saudara. Kalau kemudian kita menyia-nyiakan waktu kita masih hidup dalam manusia yang lama, maka kita tidak akan bisa merasakan akan kasih Tuhan. Sukacita damai sejahtera itu harus melewati satu penderitaan. Tanpa itu kita tidak bisa. Ya kan? Oleh karena itu, apapun yang kita alami, saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Tetap sukacita, tetap damai sejahtera. Karena kerajaan Allah bicara apa? Kebenaran, sukacita, damai dan sejahtera. Ya kan? Dirasani ora popo. Amin. Elek-elek ora popo. Wis pancen elek. Ya kita harus melatih itu gitu ya. Jadi nggak usah kita kemudian terpancing untuk marah, terpancing untuk tersinggung sia-sia Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, ya kan? Jadi saya nggak lama-lama ya. Saya tadi udah minta dengan pihak manajemen, saya minta waktu jam 9 lebih sedikit, jangan khawatir. Di sistem saya semua Bapak Ibu. Ya. Yang terakhir Efesus pasal 4 ayat 13, saudara-saudara.
Adakah botol aqua yang bisa saya ilustrasikan di sini? Efesus pasal 4 punya gembala. Boleh pinjam dari Bapak ya? Iya, boleh. Terima kasih sebagai ilustrasi saja Bapak Ibu. Nah, Efesus pasal 4 13 dikatakan apa? Sebagai ayat yang terakhir, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan apa? Nah, yang terakhir Bapak Ibu, orang yang hidup baru pasti mengalami kepenuhan Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Botol ini Bapak Ibu ketika saya tuang airnya kosong, kemudian saya isi kerikil penuh, ada rongga nggak Bapak Ibu? Kemudian saya isi pasir lagi sampai penuh, masih ada rongga nggak? Bagaimana supaya botol ini nggak ada rongganya? Diisi penuh dengan air. Itulah air kehidupan. Kadang orang Kristen merasa sudah melayani, sudah beribadah, tapi kalau nggak mengalami kepenuhan Kristus, dia masih ada rongga-rongga celah, kepahitan, kekecewaan, putus asa, iri, dengki. Bagaimana bisa menjadi manusia baru kalau kita masih ada rongga-rongga yang kita biarkan dan kemudian kita tidak bisa maksimal? Maka kita harus mengisi dengan air kehidupan, yaitu kepenuhan Kristus. Hanya itu yang bisa membuat kita menjadi manusia baru. Mau dicaci maki, mau difitnah, kita tetap mengucap syukur. Bahkan dikatakan, aku hanya bisa menyerahkan kepada Bapakku di surga. Ketika aku caci maki, aku tidak mulai caci maki. Ya kan? Ketika aku difitnah, ya, dijahati, aku tidak membalas karena mengalami kepenuhan Kristus. Katakan amin. Itulah manusia baru. Manusia baru adalah mengalami kepenuhan Kristus. Maka yang ada hanya damai sejahtera, sukacita, belas kasihan. Sehingga apa yang terikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang terlepas di dunia akan terlepas di surga. Lepaskan Bapak Ibu rongga-rongga itu yang menghalangi berkat Tuhan. Lepaskan semua yang menghalangi mujizat Tuhan. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling memiliki, jangan merasa paling penting. Karena hanya itu yang bisa kita membuat kita menjadi manusia baru. Kalau toh kita disakiti orang, ampuni mereka. Tanpa melepaskan, kita tidak bisa melekat kepada Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan Tuhan akan membentengi, Tuhan akan melindungi. Maka saya punya pengalaman yang luar biasa. Saya dan istri sudah babak belur Bapak Ibu. Ya, kehilangan uang ratusan juta, 1,5 miliar. Istri saya sakit COVID hampir mati. Kami sudah mengalami semua. Itu karena Tuhan mau kami mengalami kepenuhan Kristus. Ketika kami harus melayani, berjalan berjam-jam. Kadang-kadang orang yang kita layani, ya, mereka tidak berterima kasih, malah kadang-kadang menjelek-jelekan kita dari belakang. Enggak apa-apa. Saya sudah terbiasa dijelek-jelekan. Karena apa? Itu konsekuensi saya ketika saya melayani. Maka jangan pernah melayani karena pengen dihargai. Jangan pernah melayani karena pengen dipuji. Kalau kita masih tersinggung karena nggak dipuji, dihargai, berhenti melayani. Karena melayani itu sampai terluka, saudara. Melayani itu sampai akhir, sampai Yesus menjemput kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita menjadi pribadi yang baru, manusia baru, dengan cara mengalami kepenuhan Kristus. Katakan amin. Amin. Lepaskan semua yang menghalangi setiap berkat-berkat Tuhan. Hati Bapak Ibu yang berkat. Jangan biarkan celah itu ada. Isi dengan air hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Undang Tuhan Yesus dalam hidup Bapak Ibu semuanya, supaya Tuhan bisa memerintah hidup kita. Bukan ego kita, bukan masalah kita, tapi Yesus yang bertata dalam hidup kita. Itulah kepenuhan Kristus. Apapun yang terjadi, kita tidak mudah tersinggung dan marah, apalagi kecewa. Kiranya firman Tuhan berkati kita semuanya. Selamat Paskah, selamat merasakan akan kasih Tuhan lewat kebangkitannya. Karena kuasa kebangkitan kita membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Katakan amin. Kita berdoa. Tim musik bisa maju ke depan. Kita satu pujian. Kira firman Tuhan boleh berkati kita semuanya, Bapak Ibu, dan pulang dari tempat ini hidup kita semakin diberkati Tuhan, dipakai Tuhan penuh sukacita. Lagu yang terakhir tadi kita pakai diri Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Berkati Tuhan. Amin. Alami kepenuhan Kristus. Ya.
supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi, menjadi manusia yang baru, karena Tuhan menyukai manusia yang baru daripada manusia yang lama. Hati yang baru, pikiran yang baru, jiwa yang baru. Jangan takut mengakui kesalahan, jangan takut mengakui kelemahan kita, jangan takut mengakui dosa. Karena kalau kita tidak berani dan takut mengakui kesalahan seperti pasien di rumah sakit jiwa, ya tidak pernah mengakui saya sakit jiwa, justru bapak yang sakit jiwa. Haleluya. Kita pujikan lagu yang terakhir tadi.
kemuliaan, kekuatan, kesehatan, hikmat, bahkan berkat yang berlimpah-limpah. Jaga dan pelihara hamba-Mu ini Tuhan. Seluruh jemaat GPDI Pakai Saji, keluargamu, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Sawahmu, ladangmu, ternakmu, usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan. Bahkan hamba mohon sekarang ini, saat ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang jatuh dibangkitkan kembali, yang sedang bergumul tentang keuangannya, usahanya, pekerjaannya, bergumul dengan suami istri, orang tua dengan anak, dengan samanya, bahkan sedang bergumul imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, hari ini dipulihkan dalam nama Yesus. Jadi manusia yang baru, penuh dengan sukacita, damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah pada pagi ini. Kami terima firman Tuhan dengan penuh sukacita dan pengucapan syukur. Berkati GPDI Pakai Saji semua program kerjanya, kerinduannya, pergumulannya dalam nama Yesus. Memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama kita usahakan. Amin. Beri kemuliaan ke Tuhan. Kita duduk memberkati kita semua. Haleluya, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan korban persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, kami minta Ibu Fira berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa di surga untuk firman yang boleh Tuhan taburkan buat hidup kami, untuk kami boleh berubah menjadi lebih baik lagi di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah membentangkan kebenaran firman-Mu. Dan pagi hari ini juga kami rindu untuk memberikan persembahan berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah tangan-tangan yang sudah akan memberikan, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. La
serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Terima kasih buat tim Pak Yesaya, tepuk tangan buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Luar biasa ya. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta Prayoga yang sudah melayani kita dengan begitu luar biasa. Pak, silakan maju Pak. Ya, sedikit banyak kami dari gereja GBD Bagi Saji memberikan kenang-kenangan buat Bapak, tapi jangan lihat dari nilainya ya Pak ya. Karena sangat mendadak Pak. Jadi tidak bisa mempersiapkan. Mungkin lain kali kita akan mengundang Pak Prayoga ke gereja. Amin ya. Nah, saya mengundang Ibu C maju ke depan ya, untuk memberikan sedikit cenderamata ke Bapak Pendeta Prayoga. Saya silakan. Pinginnya nang gini terus ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa melakukan yang terbaik ya. Pendeta Prayoga ini hanya 30% dari jumlah jemaat gereja kami. Yang lain tidak bisa ikut dikarenakan oleh berbagai hal tidak dapat izin dan lain sebagainya dari pekerjaan mereka. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dan selepas ini semua tim dan jemaat kita akan sarapan bersama di ruang makan dan kita akan melanjutkan juga acara yang selanjutnya. Dan saya umumkan di tempat ini jam 11 itu semuanya baju semua dari ringkes ya. 11.30 turun untuk makan siang. Jam 12 udah sayur nara ya. Puji Tuhan, mari kita bersama Tuhan kita berdiri. Kita akan pujian Bapa, terima kasih, haleluya. Bapa, terima jiwa-jiwa dan pelayanan mereka dapat mengubah anak-anak Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka melayani. Kami berdoa buat seluruh jemaat Bagi Saji di tempat ini, berikan kekuatan untuk terus ya Bapak berkegiatan dengan hal-hal yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan bukan Tuhan dalam rumah tangga mereka, sehingga seisi rumah tangga mereka diubahkan oleh karena Tuhan. Kami melepaskan segala hal-hal yang tidak baik dalam diri kami dalam nama Tuhan Yesus dan membuka hati menyambut kepenuhan Roh Kristus dalam hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga jemaatmu yang tidak bersama-sama dengan kami. Mengucap syukur, menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kau juga memberkati yayasan YWI ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sempurnakanlah doa kami ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini secukupnya, dan ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebentar juga kami akan makan bersama. Tuhan
Berkati setiap makanan dan hidangan yang ada bagi kesehatan bagi kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Mari seluruh jemaat angkatlah tanganmu di hadirat Tuhan. Terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.